Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, hari demi hari sudah berlalu, pertengahan bulan Sya'ban baru saja kita lalui. Kita sudah berada di paruh kedua dari bulan Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal hitungan 14 atau 13 hari lagi kita akan bertemu dengannya. Semakin berdebar tentunya hati kita karena kita hendak bertemu dengan momen yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Yang pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa sih spesialnya Ramadan, gitu kan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ternyata Ramadan adalah sahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya Allah perintahkan kepada kita berpuasa. Kata Allahu alaikum siyama. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, tuftahu fihi abwabul jannah. Dimudahkan kita untuk melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Kesempatan berbuat dosa dan maksiat Allah persempit kepada hamba-hambanya. Wa tukhallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Artinya sebenarnya kalau kita punya tekad kuat untuk panen pahala, mestinya kita akan bisa panen jika ketemu dengan Ramadan. Bahkan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Itu semua adalah hal yang spesial dari bulan Ramadan yang insya Allah hitungannya tinggal 13-14 hari lagi. Dan 2 hari yang lalu kami dapat lelayu ada di antara orang dekat kita yang juga meninggal. Artinya jangan dikira bahwa waktu yang tinggal 13-14 hari itu pasti kita akan bertemu dengannya. Karena ternyata bukan tidak mungkin ajal kita mendahului sehingga kita tidak ketemu Ramadan. Dari situ ada kita masih diperkenankan ketemu dengannya, maka sebenarnya itu adalah momen yang sangat berharga. Kesempatan yang luar biasa, nikmat yang mungkin dirindukan oleh orang-orang yang sudah ketemu ajalnya, sangat rindu, sangat kepengen ketemu dengan Ramadan. Sayang mereka sudah tidak mendapatkan kesempatan. Maka dari itu di kesempatan sore hari ini kita masih akan membahas tarhib ini, bentuk upaya menyemangati diri bahwa andai kita besok masih ketemu Ramadan, kita harus punya target besar. Kita harus panen pahala. Nah, hari ini kita akan bahas apa kiatnya supaya kita itu bisa panen pahala di bulan Ramadan. Baik, itu yang akan kita bahas kaum muslimin tersyirikumullah. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kalau boleh saya tanya dulu nih, kalau dengar kata panen, apa sih yang ada di benak kita? Atau mungkin melihat ada orang sedang panen gitu, perasaan kita seperti apa? Senang ya? Sekedar nonton aja senang ya? Apalagi kalau kita yang
panen. Tapi saya melihat lebih, andai saya seorang petani gitu ya, panen itu adalah cerminan dari tekad dan kesungguhan. Kalau kita sih nonton kan tinggal panennya, tidak pernah kita memperhatikan bagaimana dia berangkat pagi buta, pulang mungkin sampai sore, panas luar biasa. Mereka tetap bekerja keras. Ketika mereka bercocok tanam, mungkin menabur benih, mungkin kemudian memupuk, menyianginya, dan seterusnya. Kita tidak ambil berat pekerjaan itu. Tapi ternyata untuk panen itu sebenarnya di sana butuh tekad, butuh kesungguhan. Coba nek wong tani niku malas. Ceblek tandur, tinggal turu. Ora tahu ditiliki teng sawah gitu kan, sehingga kemudian tidak pernah dijenguk lagi sekolah petang wulan tak tiliki nek pas arep panen. Saya tanya, panen enggak? Ya mungkin metik hasil, tapi ya mungkin tidak berlimpah gitu kan. Kalau kita mungkin hanya bersantai-santai saja. Nah, ternyata mereka siap mengerahkan potensi terbaiknya untuk bisa panen itu. Mereka siap mengerahkan potensi terbaiknya. Siap curahkan tenaga semaksimal yang bisa mereka kerahkan. Siap meluangkan waktu terbaiknya sehingga kemudian untuk ngurusi tanaman yang hendak dia petik kelak ketika panen. Bahkan mungkin di situ dibutuhkan ilmu, bahkan di situ mungkin juga harus dikeluarkan dana, harta yang ada demi mendapatkan tadi kemuliaan berupa panen di ujung harinya nanti. Bahkan mungkin sebenarnya seorang petani juga pantang menyerah. Karena untuk panen pasti diselimuti kesulitan dan halangan. Tahu-tahu ada wereng, tahu-tahu ada ulat yang gerogotin tanaman. Apakah mereka menyerah ketika melihat itu semua? Tidak. Mereka berusaha untuk mengantisipasinya. Nah, dari itu semua sebenarnya nggak jauh beda. Jika target kita adalah kita kepengen panen di bulan Ramadan nanti, maka kita katakan Ramadan itu ibarat ladang. Ibarat apa? Ladang. Tempat kita bercocok tanam. Cocok tanam apa? Amal. Dan kita katakan ladang Ramadan itu ladang yang amat subur, yang beda dengan ladang yang lain, ya. Ladang yang lain yang mungkin ada 11 bulan yang lain ternyata tidak sesubur Ramadan. Ramadan itu tadi tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka, kita dimudahkan melakukan amal yang bisa menggiring kita ke surga. Tuhlaku fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan itu ternyata pintu neraka ditutup, kita dipersempit kesempatan kita berbuat dosa, ibarat hama dan berbagai macam penghalang panen itu ternyata sudah dijauhkan oleh Allah. Kesuburan tanahnya sudah ditingkatkan oleh Allah. Bahkan watuhalu fihi syayatin, perkara-perkara yang nanti bisa merusak dari panen kita di bulan Ramadan ternyata sudah dibelenggu oleh Allah. Sebenarnya bagi orang yang mungkin sungguh-sungguh meraup kemuliaan di bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan pasti akan panen pahala. Cuma yang kita butuhkan apa tadi? Tekad, kesungguhan. Kita siap mengerahkan potensi terbaik kita, waktu terbaik kita untuk bercocok tanam di bulan Ramadan. Tenaga kita siap kita kerahkan untuk bercocok tanam di bulan Ramadan. Harta kita gunakan untuk bercocok tanam di bulan Ramadan, termasuk juga ilmu yang kita miliki. Kalau enggak, kita hanya mungkin melalui Ramadan besok tanpa tekad, tanpa kesungguhan, kita mungkin melalui biasa-biasa saja. Lah senjenenge ketemu Ramadan, awan ya puasa, wengi sholat tarawih. Wis biasalah, ora usah macam-macam. Enggak punya tekad, enggak punya keinginan untuk melakukan amal-amal besar, padahal bulan itu bulan dimudahkan oleh Allah untuk beramal besar. Nah, dari sinilah kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan bahas bagaimana nih kiatnya agar kita itu bisa panen di bulan Ramadan nanti. Kira-kira apa sih yang harus kita perbuat? Nah, kami merangkum ada 10 komitmen yang mesti kita lakukan nek kepengen panen pahala. Berapa? 10 kiat. Nek kepengen panen loh, kecuali nek lah santai aja lah Ustaz, kayaknya kok tes ketemu Ramadan kok kayaknya ping 17 melih lah. Nah, ngencing nggih, santai-santai dulu, nanti kalau Ramadan yang terakhir lah saya akan berusaha untuk beramal sebaik-baiknya.
Silakan kalau mungkin masih yakin masih bisa ketemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Tapi kita garis bawahi tadi, berapa banyak saudara kita yang ternyata Ramadan kemarin masih bisa melakukan berbagai macam amal besar, hari ini kesempatan sudah tidak mereka dapatkan lagi. Ajal sudah mendahului. Nah, nanti ini yang kita bahas, ini bukan ilmu. Saya berharap bukan ilmu, tapi ini adalah sebuah komitmen. Ilmu saya yakin Bapak Ibu sudah pada mengetahuinya. Tinggal yang kita butuhkan komitmen. Kenapa komitmen? Tekad dan kesungguhan. Itu namanya apa? Komitmen. Komitmen untuk melakukannya. Nah, ilmu sudah nggak butuh. Nah, sekarang mari kita 10 komitmen agar panen pahala. Satu ini. Yuk kita komitmen. Puasa kita besok adalah puasanya, kita akan berpuasa dengan puasanya orang-orang khusus yang berpuasa. Maksudnya apa? Kita bahas dulu, baru nanti kita bangun komitmennya. Ternyata tidak semua orang berpuasa itu dapat pahala. Kita dudukkan dulu. Ya. Tidak semua orang berpuasa itu dapat pahala. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Loh kok bisa? Kok bisa nih? Ya kita bertekad, kita komitmen. Besok puasa kita jangan sampai yang masuk kategori seperti itu. Tapi justru puasa yang betul-betul akan meraup keberkahan dan juga balasan terbanyak yang Allah berikan kepada kita. Nah, ada satu indikasi di antara sebab puasa kok bisa jadi tidak berpahala ini. Ada satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syiyamu minal akli wasyurbi." Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan minum. Ini yang harus kita camkan. Puasa orang khusus berarti puasa yang bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan minum. Kalau puasa hanya sekedar menahan makan, menahan minum, banyak orang bisa. Tapi yang kemudian mendapatkan pahala dengan keberkahan terbanyak, tidak semua orang bisa melakukannya. Ini puasa khas, yang seperti itu puasanya orang khusus. Dan kita akan berkomitmen, Ramadan besok saya bertekad. Saya bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau di dalam hadis ini dilanjutkan, inna masyamu minal lahwi warofas. Akan tetapi yang namanya puasa itu menahan dari lahwun. Ini ada kata lahwi, al-lahwi, lahwun. Setiap perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dunia maupun akhirat. Perkara yang sia-sia. Nah, orang yang berpuasa mestinya menjauhi dari perkara yang sia-sia. Apalagi dosa, gitu loh. Wong yang sia-sia saja kita jauhi, apalagi yang bernilai dosa, gitu. Warofas. Rofas ini kelihatannya hanya sekedar omongan, obrolan yang mungkin ya oke lah masuk dosa kecil. Ini kan dosa kecil aja kita jauhi, apalagi dosa besar. Rofas itu apa? Omongan yang mengandung unsur saru. Kita di bulan Ramadan kita jauhi lahun, kita jauhi rofas. Bahkan sampai Nabi itu menganjurkan fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltakul ini shaimun, ini shaimun. Jika kamu itu mungkin dicaci oleh seseorang atau dianggap bodoh oleh seseorang, jawab aja, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Tidak diperintah balas cacian dengan cacian. Tidak diperintah membalas kita ketika kita dibodohkan dengan membalas kita membodohkannya. Enggak. Bahkan kita diperintah cukup jawab, saya lagi puasa. Saya enggak akan ngeladeni caci maki Anda. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata orang yang berpuasa itu harus hati-hati betul. Ini terkait dengan lesannya. Maka kita komitmen, Ramadan besok kita puasa dan siap juga puasa lesannya. Saya tanya, siap? Bukan hanya dari dosa. Dosa sudah kita bahas nih. 10 kali pertemuan khusus bahas dosa lesan sudah kita lalui. Apa saja coba? Dosa lesan apa saja? Ya, satu bohong. Jauhi bohong ketika berpuasa, sekalipun terhadap cucunya sendiri, sekalipun mungkin hanya sekedar geleweh. Jauhi bohong. Karena sok senengnya ngapusi putune. Mau nangis, jarang nangis, bisa nangis, mungkin orang nangis, satu kok ke, tetot-tetot gitu kan. Tetot lewat, wong udah nggak nangis, jadinya nggak dibeliin, bohong gitu kan. Puasa kita jauhi.
Puasa kita jauhi menghibah. Apa itu menghibah? Dosa yang kedua, gunjing, gerendengi. Wah, ini yang paling sulit. Berapa banyak orang yang sanggup untuk bangun di malam hari tahajud sampai belasan rakaat dia tunaikan, tapi ternyata dia tidak cukup sabar untuk menahan lesannya dari menggunjing. Berapa banyak orang yang mampu menahan tidak makan, tidak minum mungkin sampai 30 hari. Itu kan maksudnya antara terbit fajar sampai tenggelam matahari sanggup tidak makan, tidak minum. Tapi untuk menghindari ghibah kayaknya tidak cukup punya kesabaran untuk menahan itu. Nah, kita komitmen besok Ramadan besok saya puasa. Tapi saya juga akan puasa lesannya dari menggunjing. Saya akan puasa lesannya itu dari namimah, mengadu domba. Saya akan puasa lesan kita itu dari mungkin tadi almanan, suka mengungkit-ungkit pemberian. Al-qadhaf, suka menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Saya akan jauhi yaminul khamus, sumpah palsu dan seterusnya. Dosa-dosa lesan yang sudah kita buat. Bahkan kita komitmen akan menjauhi lahwun. Tadi ya, bukan dosa. Lahwun itu bukan dosa, cuma sia-sia. Ini orang yang lebih hebat ini. Orang yang bisa menjauhi lesannya dari dosa saja sudah hebat. Ini ada yang lebih hebat. Orang yang ketika puasa bisa menjauhi lesannya dari ucapan yang sia-sia. Kira-kira ngobrol kok mboten enten gunane. Ya sudah, nyuwun ngapunten kula tak pamit nggih. Niki kula pun angsal bayem 2 unting nggih sampun. Aja wis tuku bayem 2 unting ning getopoke ngantek 4 jam. Padahal tuku bayem 2 unting di depan bakul sayur. Wah, ada ibu-ibu bareng-bareng belanja. Ngobrolnya itu loh yang kadang bikin waktu itu habis. Jauhi, sekalipun Anda tidak bernilai dosa. Apalagi kalau sampai bernilai dosa. Ramadan besok kita akan komitmen puasa dengan puasa khusus. Kenapa? Mata ikut berpuasa. Ketika sesuatu kok ternyata itu bernilai dosa untuk dipandang, kita jauhi. Jangankan bernilai dosa, yang sia-sia kita jauhi. Emang ada mata kita gunakan untuk perkara yang sia-sia? Esok TV, awan TV, sore TV. Itu sih jenenge puasa sufi. Suka TV. Bukan sufi ya, ini puasa. Nah, kalau tanu puasa sufi kok Ustaz gitu. Suka nonton TV. Ya sia-sia, kita katakan sia-sia. Ya mungkin kalau mungkin sesekali mungkin ada informasi yang kita butuhkan, oke lah, mungkin itu bermanfaat. Tapi kalau ternyata sesuatu yang tidak bernilai kebaikan, ya kesia-siaan. Padahal tadi yang namanya puasa, innama syamu minal lahwi, mestinya bisa mampu menahan diri dari lahwun, perkara yang sia-sia. Jaga telinga. Jangankan dengerin orang menghibah gitu kan. Jelas ikut kebagian dosa nih, orang ngedengin kok kita ikut dengerin dosa. Termasuk juga kita jauhi perkara yang sia-sia. Kalau ada sebuah kalimat, ucapan yang hanya sekedar kelakar saja, lah kita jauhilah Ramadan. Manfaatkan yang baik. Jaga hati dari emosi. Sing jenenge wong nek wetenge ngelih, biasanya gampang jengkelan, gampang emosi. Nah, kita jaga, bisa enggak kita puasa perut lapar, tenggorokan terasa haus, ini orang gampang jengkelan. Bahkan kita berusaha mata, telinga, hati kita gunakan untuk kebaikan. Lisan banyak kita gunakan untuk berzikir, amar ma'ruf nahi munkar. Mata banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Telinga banyak kita gunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Hati ini, emosi ini, ya tidak kita luapkan kecuali untuk sesuatu yang memang butuh. Itu untuk emosi dengan yang mesti misalnya tadi kita mendengar sesuatu yang mungkin kaitannya dengan ancaman neraka, kita dengar mungkin terkait dengan mungkin bentuk siksa kubur dan seterusnya, silahkan munculkan emosi dalam artian kemudian memunculkan rasa takut di dalam diri kita. Ini puasanya orang khusus, puasanya orang khusus. Yang inilah yang dijanjikan kullu amalin ibnu Adam yudha'afu. Yang namanya amal anak Adam semuanya itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipatnya ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat, ila syam, kecuali puasa. Kenapa? Puasa fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Sangat berlimpah jika kita itu puasanya termasuk puasa orang khusus. Insya Allah panen pahala di bulan Ramadan.
Tapi kalau puasa kita hanya sekedar menahan haus dan lapar, saya khawatir kita merasa panen pahala, tapi laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Puasa kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar saja. A'udzubillah min dzalik. Maka ini komitmen pertama, nek kepengen panen pahala di bulan Ramadan. Satu ini. Dua, komitmen kedua. Siap. Ini harus siap kita amalkan. Komitmen untuk bisa 29 kali sholat tarawih berjamaah. 1 bulan. Kalau bisa jangan sampai bolong dari sholat tarawih berjamaah. Ibu-ibu boleh juga. Loh emangnya kenapa kalau kita lakukan dengan berjamaah? Oke, kita taruh dulu. Andai tanpa jamaah itu sudah keutamaannya sangat besar. Andai kita sholatnya sendirian, man qoma ramadhana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sinten tiange qoma bangun berdiri. Itu maksudnya sholat tarawih. Ya, Ramadan di bulan Ramadan imanan, asal dibangun dari iman. Iman itu karena rasa takutnya kepada Allah, karena harapannya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, karena mengakui adalah bentuk ketaatan ketundukan kepada Allah. Sholat tarawihnya adalah bentuk taat dan tunduk kepada Allah. Wahtisaban, tidak ada yang diharap kecuali balasan dari Allah Ta'ala saja. Allah sudah janjikan, hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Masya Allah. Tapi yang kita maksud, jika dilakukan secara berjamaah, ada keutamaan spesial. Ini. Innahu man qoma ma'al imam, sak temene tiang ingkang sholat tarawihipun kok bareng kalian imam, artinya berjamaah, hatayan sorif, sampai selesai. Sampai selesai itu maksudnya ya sampai imam selesai sholat witir. Ya. Kutiba lahu qiyamul lailatan, maka itu senilai orang yang sholat semalam suntuk. Saya ulangi, sesungguhnya siapa yang sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai, maka dia tercatat sholat semalam suntuk. Saya tanya, semalam suntuk sih berapa lama? Coba dari jam berapa sampai jam berapa disebut semalam suntuk? Ya oke. Kalau maghrib itu sudah dihitung masuknya waktu malam, berarti ba'da maghrib sampai subuh tiba. Saya tanya, yang seumur hidup pernah melakukan sekali saja sholat semalam suntuk dari ba'da maghrib sampai jelang subuh, jong. Kenapa? Kenapa belum pernah melakukannya? Kenapa? Orang kepengen ganjarannya. Gimana? Tidak kepingin pahalanya, tidak kepingin. Kepingin pahalanya, tapi gimana? Kita tidak mampu. Tapi ini ada cara kita dapat pahalanya dan kita mampu melakukannya. Yaitu kapan? Ketika kita sholat tarawihnya bersama imam. Itu senilai orang yang sholat semalam suntuk. Apa peluang itu mau kita lewatkan sehingga kemudian kita milih mungkin sibuk dengan urusan lain sehingga kemudian kita milih sholat tarawih sendiri, bahkan mungkin sama sekali tidak sholat tarawih. Betapa meruginya. Bagaimana kita bisa panen pahala jika seperti itu? Lah kalau kita balik, Masya Allah, sholat tarawih bersama imam kita genepi 29 hari. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan karena berarti kita senilai seakan-akan sholat yang semalam suntuk selama 29 hari, nggak cuma 1 hari. Tadi, jika komitmen tiap malam Ramadan tarawih bersama imam, bukankah kita panen pahala di bulan Ramadan? Target kita kan gitu, panen pahala. Kutuwani kesel, kutuwani menyisipkan, meluangkan waktu. Harus berani kita itu berlelah-lelah untuk mendapatkan. Dan faktanya sholat tarawih bersama imam, saya tanya, paling suwe sholat tarawih neng Indonesia, perusah Indonesia, neng Banjarnegara. Saya tanya, berapa jam? Neng Banjarnegara wae lah, wis. Paling suwe niku dugi jam pinten saya tanya. Jam berapa? Jam berapa? Paling lama 1 jam. Anur sampai jam berapa Anur? 8.30. 8.30 atau 8.15. 8.15 sudah selesai dan itu ternyata kita mulainya mungkin sudah jam berapa? Jam 19.15. 1 jam kita sholat tarawih sudah senilai
orang yang sholat semalam suntuk. Apakah kita tidak siap bersabar untuk yang 1 jam itu? Nah, kinten-kinten berpikir cerdas boleh nggak Ustadz? Ya gimana? Kalau tak matos sing sholatnya paling cepet mawon, toh nilainya pada asal rampung bareng imam. Silahkan. Atau Hiriyah jam 20.30, Al-Fitrah jam 20.15. Abu Bakar sana, ternyata tengah 8 sudah selesai. Wah, pilih yang paling cepat. Ya barokah, nilainya sama seperti orang yang sholat semalam suntuk itu tadi. Ya tadi nanti secara umum ya ada nilai tersendiri bagi yang ternyata bacaannya cukup panjang, berdirinya lama. Karena keutamaan sholat malam itu ada pada lama berdirinya. Makanya nanti bolehlah kita akan bahas lagi nanti. Mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas bagaimana sih sholat tarawih Nabi. Beliau itu sholat itu semalam suntuk betul, sholat semalam suntuk betul. Kita dimudahkan, asal bareng dengan imam itu ternyata sudah senilai orang yang sholat semalam suntuk. Ini yang kedua, kira-kira siap? Ingat ya, ini bukan ilmu ini. Kita komitmen, judulnya komitmen. Nah ilmu lah, jenengan sudah paham ini tentang masalah ini. Tapi tinggal punya komitmen enggak? Berapa banyak sih orang yang tahu keutamaan infak sodakoh, nih kok tetap orang dalam infak dan sodakoh. Kenapa? Enggak punya komitmen, tidak punya tekad, tidak punya kesungguhan. Sehingga anaknya gurung ngangluh tok lawong, bawa pakai dewek berkurang, gitu kan. Kenapa? Enggak punya tekad, enggak punya komitmen. Banyak kok orang yang mungkin dirinya butuh tapi masih bisa infak, bisa sodakoh. Kenapa? Karena pengen meraih kemuliaan. Ramadan seperti itu. Siapa yang kepengen panen pahala? Ya ayo kita komitmen. Ini yang kedua. Yang ketiga nih. Bapak-bapak spesial. Siap komitmen nih bapak-bapak. Komitmen 150 kali sholat berjamaah dengan mendapati takbir pertama bersama imam. Spesial bapak-bapak. Siap? Siap? 1 second. Selama Ramadan. Dari mana nih 150? 1 hari 5 kali sholat wajib. Ya, kita berusaha sholat jamaah. Selama bulan Ramadan kita taruhlah 30 hari. Berarti 30 kali 5. 150 kali. Sholat jamaah. Ada yang spesial. Kali ini ada yang spesial. Ini targetnya agak tinggi. Tapi ya disitulah. Karena kita berharap Ramadan itu Allah mudahkan kita kok. Asal punya tekad, asal punya kesungguhan, Allah mudahkan. Dengan catatan mendapati takbir pertama bersama imam. Bukan hanya jamaah, tapi jauhi masbuk. Kita coba hindari masbuk. Pokoknya kita harus takbir pertama, bisa mendapati takbir pertama bersama imam. Kalau yang di sini kan kayaknya sholat jamaah udah biasa. Cuma ya kadang ya masih masbuk ya. Masbuk. Karena pikirannya tadi, nembe aljan, body sheet lah. Begitu komat gimana? Langgo disit lah. Komat kayak Pak Imam kan nggak mau suratan sopan udah banget be. Orang apa telat sedikit ya orang bakalan kayak di serokangat gitu kan. Jadinya berangkatnya madan santai-santai teplak. Ngertos sampai musola jebul wis tahiyat akhir. Kita komitmen, ayo jangan sampai kemudian masbuk. Telat 1 rakaat saja jangan sampai. Bahkan harus ketemu dengan takbir bersama imam. Kenapa? Keutamaannya sangat besar. Ini di dalam Sunan At-Tirmidzi. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq." Man sapa wonge salat lillah, salate lillah. Napa lillah? Krana Allah sih kepripun? Boten amargi mados pangalembono tiang sanes, boten amargi perkewuh kalih tonggo tepalih, boten amargi jaim di hadapan mertua atau calon mertua. Bukan nyari sanjungan, bukan nyari pujian, bukan karena rikuh atau pekewuh, bukan, tetapi semata-mata karena Allah Ta'ala, mencari ridho Allah. Salate lillah. Arba'ina yauman fi jama'atin, dengan berjamaah selama 40 hari. 40 hari, ini Ramadan kan cuma 30 hari. Oke, nanti kita lanjutkan, kita buktikan bahwa kita sukses Ramadannya dengan masih bisa mempertahankan sholat jamaah sampai 10 hari awal di bulan Syawal.
Kalau bisa seperti itu dengan tekanan ini, yudriku takbiratal ula, dan mendapati takbir pertama bersama imam, kutibat lahu baro'atani, tercatat baginya 2 pembebasan. Orang ini begitu 40 hari kok bisa melakukannya, distempel, dicap bebas. Bebas apa? Dari 2 perkara. 1, baro'atum minanar, tercatat bebas dari api neraka. 2, tercatat bebas dari sifat munafik. Kita ambil poin yang ini saja misalnya. Bebas dari api neraka. Dulu pernah saya tanyakan, pilih mana? Dijamin masuk surga atau tercatat bebas dari api neraka? Pilih mana? Apa bedanya? Apa bedanya bebas dari api neraka dengan dijamin masuk surga? Ya. Asal syahadat kita benar, dijamin masuk surga. Asal syahadat kita masih benar. Ya, makanya nih yang harus senantiasa dijaga itu syahadat kita itu jangan sampai batal, jangan sampai syahadat kita itu rusak, tauhid kita itu rusak. Pokoknya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw min nafsihi dahulal jannah, itu akan masuk surga. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah kok murni dari dalam dirinya, dari hatinya, maka akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini yang namanya orang dijamin masuk surga. Ada yang mungkin harus mampir neraka dhisik. Gitu kan? Karena nanti penghuni neraka itu ada 2. Penghuni neraka tetap, itu akan tetap menjadi penghuni neraka selama-lamanya, berapa juta tahun, wis pokoknya ora ono pedote, penghuni neraka terus. Siapa? Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Mereka penghuni neraka selama-lamanya. 2, ada penghuni sementara neraka. Jadi penghuni tinggal di neraka tapi sementara. Nanti kadarnya beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang 7 hari, ada yang 1 bulan, ada yang mungkin 1 tahun. Ingat, 1 hari di neraka itu seperti 1000 tahun menurut hitungan kita. Mampir 7 dino, 7.000 tahun. Mampir sebulan, 30.000 tahun. Mampir setahun, 365.000 tahun. Mampir 10 tahun, ora iso ngitung. 3 juta tahun kita tinggal di neraka. Tapi ujungnya masuk surga. Entah karena dapat syafaat, baik syafaat dari Nabi, maupun syafaat dari mungkin kerabatnya, mungkin dari teman solehnya, dan seterusnya, sehingga kemudian keluar dari neraka. Atau karena mendapatkan ampunan dari Allah. Kadar dosanya sudah tercukupi, sehingga kemudian keluar dari neraka. Dan na'udzubillah, kita tidak ingin toh. Andai bisa kita ya pokoknya langsung masuk surga, nggak pernah nyicipi sedetik pun dari neraka. Mungkinkah? Mungkin. Secara umum orang yang masuk jannah bighairi hisab, ya sudah, mereka itu akan langsung masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Dan ternyata ada pihak lain, di antaranya ini. Man sholat lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Siapa yang sholatnya lillah. Ini lillah loh. Bukan karena khawatir takut dicela orang kalau tidak sholat, bukan karena dia itu ingin mencari sanjungan pujian, bukan. Arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dengan berjamaah, yudriku takbiratal ula, mendapatkan takbir pertama bersama imam, kutibat lahu baro'atani, dicatat baginya 2 pembebasan. 1 bebas dari api neraka, 2 bebas dari sifat munafik. Masya Allah. Berarti kita sangat berlimpah panennya jika di bulan Ramadan besok kita bisa menunaikannya. Bapak-bapak, siap? Loh, sing jawab kursi ciki, liane ora kepengen iki berarti. Ya semua ora tak dongake ben bebas dari api neraka iki. Orang jawab kok iki. Pengen enggak nih Bapak-bapak? Siap enggak kira-kira melakukannya? Kepengen toh, kepengen. Begitu siap enggak? Siap. Siapa orang siap bukan? Siap. Betul loh, iki maknanya betul. Siap gitu dengan siap. Beda, maknanya beda ini. Nah terus ibu-ibu gimana nih? Padahal katanya ibu-ibu lebih utama sholat di rumah. Oke, kita bisa dapat meraih hal yang sama.
Sering kita sampaikan, yang namanya ibu-ibu, wanita, itu sebenarnya supporting. Kalau dalam dinul Islam itu adalah supporting bagi laki-laki. Nanti akan mendapatkan keutamaan yang sama asal mensupport. Dan mensupport gimana? Satu, komitmenlah ibu sekalipun sholat di rumah, tapi sholatnya di awal waktu. Ini loh yang kadang abot kayak gitu. Karena sholat di rumah tidak ke masjid, lah bapak kondur aku tak sholat. Jadi ngenteni bapak kondur, bareng bapak kondur, bu gawe kopi, kayak kopi, ngopi bareng, gitu kan. Malah dilalah sinetronnya apik. Lho bu urung sholat, ngosip pak, nunggu iklan. Ada sholat wae nunggu iklan, gitu kan. Tahu-tahu sholat maghrib sudah habis dan seterusnya. Maka kita komitmen sholat di rumah akan dapat keutamaan yang sama. Syaratnya tadi, coba sholat di awal waktu. Sholat di rumah ya tetap iringi, kalau bisa iringi dengan qobliyah atau ba'diyah, kalau memang itu ada, tunaikan. Kadang kan kita kan kobernya kalau kemudian kita sholat di masjid atau di mushola, nah jadi ada qobliyah, jadi ada ba'diyah. Coba di rumah tetap pertahankan itu. Insya Allah nanti akan mendapatkan keutamaan yang lebih hebat daripada yang tadi. Ya. Ditambah lagi, syukur yang kedua mensupport suaminya. Suaminya senantiasa diingatkan, Mas, man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu baro'atani baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Hafalkan. Saben waktu sholat jenengan, Mas, man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu baro'atani baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Berisik lah, ngomong kayak begitu. Malah domain nang bojone, berisik lah. Kucih banget. Iya nyawar sholat. Diingatkan dengan keutamaan itu. Jadi nanti kita akan dapat ingat. Manda'a ilal khair kafa'ilihi. Siapa yang menyeru kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jenengan mau oprak-oprak suami, jenengan akan dapat pahala yang sama seperti yang didapat oleh suami. Malah jenengan gembosi. Mas, mendung weh. Paling bapak-bapak ini pada ora jamaah gitu kan. Wis lah sholat bareng karo nyong bae, mengko li tok gawe kena kopi. Oh, iki tukang gembos iki jenenge gitu kan. Semangati. Ayo difoto ini, ibu-ibu semuanya difoto hadis ini. Jadi nanti begitu waktu sholat tiba, bacakan di hadapan suami. Man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu baro'atani baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Bola bali seperti itu jenengan apal, bojone yo apal. Kalau dalok natok ya berisik, kucing banget gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi kan kita komitmen, lesan kita gunakan untuk perkara yang baik-baik. Perkara yang baik ya seperti ini, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Ini komitmen yang ketiga. Kira-kira bapak-bapak siap? Ibu-ibu? Tadi ya supporting, nyemangati suaminya untuk hadir di masjid. Kita sangat rindu sholat subuh kaum muslimin sebagaimana ramainya ketika sholat Jumat. Sudah, kita targetnya seperti itu. Coba kalau kemudian ibu-ibu yang ada di rumah seperti itu, ngoprak-oprak. Setiap waktu subuh dioprak-oprak. Pak, masjid, Pak, masjid, Pak, masjid. Sampai hadis ini dibacakan lagi. Kayaknya mantep itu. Kita bisa tercapai itu ke cita-cita kita. Sholat subuh sebanyak sholat Jumat. Insya Allah panen pahala jika komitmen yang ketiga ini bisa kita lakukan. Komitmen 150 kali sholat berjamaah dengan mendapati takbir pertama bersama imam. Ini yang ketiga. Yang keempat, yuk Ramadan besok kita komitmen akan 30 kali sholat duha selama Ramadan. Maksudnya gimana? Jangan sampai ada satu hari lowong dari sholat duha. Siap? Yang sudah terbiasa 2 rakaat tidak pernah bolong, tambah 4 rakaat. Jadi target itu harus kita naikkan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan kita naikkan. Kita targetnya apa? Panen pahala. Di bulan Ramadan panen pahala. Loh, tapi Rasulullah kan tidak pernah melanggengkannya, Ustaz. Bahkan kadang-kadang saja beliau itu sholat duha. Oke, mari kita perhatikan hadis ini. Supaya nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ini apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol,
bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, dia itu berkata, Ausoni khalili bisalasin. Ausoni khalili bisalasin. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Kekasihnya Abu Hurairah itu siapa? Siapa kekasihnya Abu Hurairah? Bukan Ummu Hurairah lo ya. Kekasihnya Abu Hurairah Ummu Hurairah, bukan. Nabi SAW. Jadi Nabi berwasiat, karena Nabi itu kekasihnya Abu Hurairah ya. Nabi berwasiat kepadaku dengan 3 perkara, la ada uhunna hatta amuta, yang mana aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mati. Jadi komitmennya Abu Hurairah, wasiat Nabi ini tidak akan ditinggalkan sampai matinya beliau. Abu Hurairah maksudnya. 3 perkara itu apa? 1, saumi salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Bukan Senin Kemis, bukan puasa Daud. Yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kesunahan itu boleh milih. Jangan mau melanggengkan puasa Daud, silahkan puasa Daud. Tekuni itu saja. Kok jangan berat puasa Daud, Senin Kemis, tekuni Senin Kemis. Jangan kok berat Senin Kemis, ayamul bidnya tekuni ayamul bid. Seperti itu. Yang diinginkan adalah amal yang istiqomah. Ini yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan. Makanya nanti kalau misalnya 13-14 kok jangan terlewat, gak usah kemudian aduh wis terlewat ya 13-14, gak apa-apa. Puasanya 15, 16, 17. Boleh, seperti itu boleh. Itu kan? Yang penting berapa? 3 hari setiap bulan. Kalau mau Daud ya lebih baik lagi. Kalau kemudian Senin Kamis ya lebih baik lagi. Tapi setidaknya ayamul bid. Ini biasa dilakukan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang kedua yang biasa dilakukan Abu Hurairah yang tidak ditinggalkan sampai matinya ini, salat duha. Termasuk yang ketiga, wa naumin ala witri. Tidur dalam keadaan sudah salat witir. Itu kebiasaan Abu Hurairah. Makanya nanti para sahabat itu ada 2. Yang biasa mengamalkan witir sebelum tidur, ada yang biasa mengamalkannya itu setelah tidur. Umar, komitmen. Saya akan melakukannya nanti. Ya, setelah tidur. Kenapa? Beliau yakin. Tapi bagi yang mungkin tidak yakin atau mungkin jagani dan seterusnya, silahkan witir sebelum tidur. Ini anjuran Nabi yang selalu dilakukan oleh Abu Hurairah. Nah, hari ini yang kita komitmen Ramadan besok jangan lowong dari sholat duha. Siap? Dari sisi mana kok itu disebut panen pahala? Karena Nabi SAW bersabda tentang keutamaan sholat duha. Man sholat duha rok'atain. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, kutibat lam yaktub minal khofilin. Dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Jadi kalau kita itu sampai tidak sholat duha, gitu kan, bisa dicatat menjadi orang yang lalai, hanya sibuk dalam urusan dunia toh. Maka sholat duha 2 rakaat. Siapa yang sholat duhanya 4 rakaat, kutibat lahu minal abidin. Dicatat sebagai seorang ahli ibadah. Jadi kita itu sudah dapat predikat ahli ibadah kalau bisa sholat duha 4 rakaat. Siapa yang sholat duhanya 6 rakaat, kuhiya dalikal yaum, akan dicukupkan kebutuhannya hari itu. Siapa yang sholat duhanya 8 rakaat, kutibat lahu minal qanitin, dicatat sebagai orang yang sangat taat. Siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya 1 istana di surga, ngangsur rumah di surga. Berkah sekali. Silahkan mau ambil paket mana? Paket 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat silahkan, 8 dicatat sebagai orang yang sangat taat, 12 dibangunkan 1 istana di surga. Berkah sekali kalau kita bisa melakukan. Masih kapan nyambut gawene taat tenggane kon sholat 12 rakaat gitu sih. Di pahala kapan? Saya tanya, jenengan sholat 2 rakaat itu butuh waktu berapa jam? Benten jam? Setengah jam Ustaz. Setengah jam berarti wudune nang al-fitrah, salate nang anur.
setengah jam. Nah, anu tenggelam wudu terus sholat 2 rakaat sing diwaca wal asri kalau al kausar, saya jamin 4 menit selesai. Kecuali pancen digawe wudune digawe kerendet, keleler kayak gitulah. Ya mungkin sampai setengah jam lah, tapi nek geprek 5 menit selesai. Artinya andai kita seorang pekerja kantor tidak akan mengurangi jatah pekerjaan kita. Artinya seandainya kita seorang pedagang ya tidak akan mengurangi omset dagangan kita. Andai kata kita bekerja kepada seorang Pak, kula nyuwun wekdal 5 menit mawon nggih tak nggih salat duha. Insyaallah dibolehkan. Enggak ada orang ora kena pegawaian kayak gitu dan seterusnya. Kenapa? 5 menit enggak cukup signifikan mengurangi pekerjaan yang ada. Insyaallah bisa diluangkan. Apalagi hari-hari Ramadan kan kita tidak menyiapkan makan pagi dan seterusnya sehingga aktivitas ke kantor ya sudah free bebas, manfaatkan untuk salat duha. Insya Allah bisa, nggak bolong, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 rakaat. Berkah sekali dan insya Allah panen pahala di bulan Ramadan. Tinggal tadi mau 2 rakaat kayak 4 rakaat. Pilih yang mana? Oh kalau saya 12 tadi. Bukan 12 tapi 12. Ujarku 12. Hebat teman 12 itu. Nggih ta 12. 12 berarti loro wae ora ya gitu kan. Belas sih gitu kan. 12 gitu. 12 apa 12? 12 kayaknya kabupaten Ustaz. Ya sudah silakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tinggal pilih saja. Ini yang keempat. Yang kelima nih. Yuk, kita di bulan Ramadan besok 1 bulan bisa meraih pahala 30 kali haji dan juga umroh. Kalau mboten angsal umroh kok Ustaz niki masih pandemi dan seterusnya. Ini nggak pakai ONH, nggak pakai biaya, nggak harus berjalan jauh, tapi nilai pahalanya sama. Saya dudukan dulu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan juga Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis hasan. Artinya bisa kita amalkan. Ini amalannya supaya mendapatkan pahala haji dan umrah. Man sholal ghodata fi jama'atin. Siapa yang sholat al-ghodata? Sholat al-ghodah. Itu sholat subuh. Sebutan lain dari sholat subuh ini sholat al-ghodata, sholat di pagi hari, sholat subuh. Fi jama'atin, dengan berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Jangan melakukan aktivitas lain. Setelah sholat subuh berjamaah, lakukan apa? Zikir, duduk berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Matahari terbit kapan? Ya, kalau sekarang sekitar jam 6 lah, kurang sedikit atau lebih sedikit. Waktu syuruk, biasanya ditulis dengan kalimat waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, summa sholat rakaatain, kemudian lakukanlah sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat ini adalah sholat isyraq. Ada yang mengatakan ini adalah sholat duha tapi di awal waktu. Gitu kan? Maka orang yang bisa melakukan paket amal seperti itu, subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir sampai matahari terbit, ditutup dengan 2 rakaat sholat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin, baginya mendapatkan pahala haji dan juga umrah. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Haji dan umrah yang sempurna. Jangan merasa cukup, nyong kayaknya wong seperandekan paling dhisik dhewe kajine, urungan asin dusiti timbang nyong. Tapi nggak pernah kita melakukan amal ini, bisa jadi orang yang belum pernah haji dan umroh pahalanya lebih besar daripada jenengan. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an dan Imam Albani mengatakan hadis ini hadis hasan. Jadi ini bukan sholat isyraqnya ya yang membuat kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Paketnya, paket amal. Dimulai dari apa? Sholat subuh. Sholat subuh berjamaah. Jangan terus pulang. Duduk. Ya.
Berzikir, zikir itu bisa dengan apa? Bisa dengan zikir ba'da sholat, ditambah mungkin al-ma'surat, ditambah mungkin tadarus, boleh. Atau mungkin mengikuti kajian kuliah subuh, itu sudah masuk di antaranya. Kalau kuliah subuhnya kok sampai jam 6, alhamdulillah, berarti sudah mendekati waktu syuruk. Tinggal ditutup dengan 2 rakaat sholat isyraq. Kita pulang sudah membawa pahala haji dan umroh. Berkah sekali. Kalau itu dilakukan setiap hari selama Ramadan, berarti keluar Ramadan kita sudah meraup 30 kali pahala haji dan juga umroh. Gratis, tanpa ONH, tanpa biaya. Tinggal apa? Tekad. Tinggal apa? Kemauan. Tinggal apa? Kesungguhan. Tinggal apa? Siap mencurahkan waktu. Siap meluangkan waktu. Siap mencurahkan tenaga. Panen pahala. Target kita panen pahala. Nah kalau ibu-ibu yang sholatnya di rumah apa bisa dapat itu? Bisa. Syekh Utsaimin ketika ditanya bagaimana seorang wanita yang sholatnya di rumah apakah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh ini? Iya, setelah sholat subuh sama zikir kepada Allah. Duduk berzikir kepada Allah. Tinggalkan dulu dapur, tinggalkan dulu kompor, tinggalkan dulu jemuran, tinggalkan dulu anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya. Sudah konsentrasi sampai jam 6 untuk berzikir, baca Quran, tadarus atau mungkin ikut kajian dan seterusnya. Tutup dengan 2 rakaat sholat, sudah dapat pahala haji dan juga umroh. Tambah. Bahkan nanti para ulama ada yang menakwilkan kata summa ini menunjukkan berarti tidak harus beriringan betul, gitu kan? Artinya bisa kok sholat subuh berjamaah pulang, kemudian dzikirnya di rumah masih ada yang memperkenankan seperti itu. Kemudian tutup dengan sholat 2 rakaat sholat itu tadi, sholat isyraq. Kalau sholat isyraq berarti pas waktu syuruk. Kalau waktu duha ini yang ulama yang berpendapat bahwa sholat ini adalah sholat duha, ya berarti tunggu sampai matahari cukup tergelincir, karena waktu syuruk adalah waktu makruhah, waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Kira-kira sanggup nggak melakukannya? Karena mungkin ada beberapa masjid yang tidak terbiasa, mungkin jadi terasa aneh. Makanya silakan dibacakan hadisnya, gitu kan. Ini hadisnya loh, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Kalau kemudian mungkin beda takwil sehingga kemudian pokoknya yang penting runtutannya seperti itu, tetapi tidak langsung karena pakai kata summa kayak gitu, silakan. Yang jelas kita berusaha mendapatkan ini 30 kali pahala haji dan umroh selama Ramadan. Panen pahala, insya Allah. Satu lagi, yang kan, yuk Ramadan besok kita komitmen untuk setidaknya 1 kali khatam Quran dalam 1 bulan. 1 kali khatam 1 bulan, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Sanggup nggak? Insya Allah. Kita baca 1 juz sekali mungkin berat, karena memang unik. Baca Quran 15 menit itu, aduh, beripate dan belereng banget Ustaz, harus 15 menit gitu kan. Wis gitoke kaku, sirahe mumet, beripate buyar gitu kan. Ning nek kon nyekel HP 2 jam, lah jan menteles gitu. Nah oke, kita tidak memaksakan 1 juz ini harus dibaca sekali, enggak, supaya terasa ringan, pecah jadi 5. Ingat ya, 1 juz itu rata-rata sekitar 20 halaman, 10 lembar, itu 1 juz. Pecah jadi 5, berarti masing-masing 4 halaman atau 2 lembar saja. Baca 2 lembar saja. Pada subuh, sambil nunggu waktu syuruk, setelah kajian subuh, kita baca 2 lembar. Nanti ditutup dengan sholat isyraq. Insya Allah ringan. 2 lembar lagi, 1 lembar dibaca sebelum duhur, 1 lembar setelahnya. Sambil tadi habis ba'diyah qobliyah duhur, dan nanti baca Quran 1 lembar saja kalau di siang. Udah wis ngantuk pol-polan sambil qailullah. Qailullah itu sunnah, dapat pahala. Tidur sejenak di waktu di tengah hari. Dapat 2 lembar lagi kan? Berarti 2, 4. Nah yang paling panjang itu adalah ba'da asar sambil nunggu waktu buka. Nah kalau bisa 4 lembar, 8 halaman. Insya Allah ringan, gitu kan? Karo ngenteni buka. Oh subuh Ustaz, ngenteni buka itu biasanya kami ngabuburit, gitu kan?
jalan-jalan ke alun-alun sambil lihat kuliner, sambil lihat mungkin takjil dan seterusnya. Alah sudah, beli satu aja lewat online. Kita manfaatkan untuk baca Quran. Coba saya tanya, di mana? Jalan-jalan atau baca Quran? Di mana? Di mana? Baca Quran, jalan-jalan, mungkin ngotorin mata, bahkan tadi bisa jadi masuk kategori dosa. Yang bapak-bapak jalan-jalan, bukan takjil yang dilirik, bakul takjile. Yang mbak-mbak juga seperti itu. Ih, kayak keren banget ya, gini. Ya itu sih namanya bukan cuci mata, itu namanya apa? Ngotorin mata, ngotorin hati, tambah dosa. Mendingan di rumah baca Quran. Nah takjilnya gimana? Online, pilih aja GrabFood, selesai. Kan tambah mahal sedikit. Daripada murah tapi dosa, mendingan mahal sedikit tapi dapat pahala. Kayak gitu nggak? Keren temen, mungkin. Wong kita selisih 3.000 aja dikejar gitu kan, 500 saja dikejar gitu. Buat baca 4 lembar sebelum iftar nanti, berarti masih ada 2 lembar kapan? Setelah sholat tarawih, baca 2 lembar aja sudah. 1 juz itu dapat 1 juz. Kalau itu kita lazimi tiap hari, panen pahala. Coba bayangkan nih. Baginda Nabi itu bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun. Dia dapat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 hasanah itu akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Coba hitung sendiri pahalanya. 1 baris dari Al-Qur'an itu rata-rata 35 sampai 40 huruf. Berarti kita baca 1 baris sudah dapat 400 hasanah. 1 halaman Al-Quran rata-rata 15 baris. Asal cetakan Saudi lah ya, model ngikutin cetakan Hot Usmani. Di sana 1 halaman rata-rata 15 baris. 400 kali 15, sudah 1 halaman segitu. Kalau 1 juz, panen pahala kita. Kalau kemudian 30 juz kita selesaikan selama Ramadan, panen pahala lagi kita. Dan ternyata besok pada hari kiamat pun ada keutamaannya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu kelak akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang mau membacanya. Masya Allah. Kita targetkan ini sekali khatam di bulan Ramadan. Imam Syafi'i bisa 60 kali hatam loh di bulan Ramadan. 60 kali hatam, bukan 60 juz, 60 kali hatam. Sehari itu bukan 2 juz, 2 kali hatam sehari. Karena kalau kita nggak nyambung, akal kita itu nggak masuk. Kan? Cuma ya memang saya pernah nanya kepada santri yang bisa sekali duduk 30 juz. Saya tanya, antum itu nyelesain 1 kali duduk 30 juz itu butuh waktu berapa lama? 15 jam. Yaitu bisa kemudian setoran 30 juz, 15 jam. Ya karena berada di zaman kita. Di zaman Imam Syafi'i, waktu masih berkah, umur masih berkah. Beliau sendiri adalah orang yang sedemikian soleh. 2 kali hatam 1 hari wajar bagi beliau sekelas Imam Syafi'i. Nah kita 1 juz. Coba, berapa? 1 juz. Bukan 1 kali hatam 1 hari, 1 juz. Itu saja rasanya wis kaya udah sibuk banget rasanya. Itu. Wis kaya lempa-lempoh banget. Cobalah kita lazim. Gitu kan. 1 juz saja. Tadi ya dibagi 5 supaya tidak terasa berat. Gitu. Nah, kalau baca HP aja bisa kok tahu-tahu baca HP jam 7, tahu-tahu jam 9, kaget, jam 9, 2 jam, kita itu di hadapan HP kita kuat tanpa keluhan. Tapi kok Al-Quran kok ya abot ya, tadi gimana mripatnya dadak pripun? Alah, wis hurufe gandeng-gandeng kabeh tadi itu kan, wis boyoke wis rasane pegel, padahal sampai 15 menit kita baca Al-Quran gitu. Nah, sementara 6 dulu ini, nanti mungkin ada yang butuh didiskusikan, kita diskusikan. Nanti kita akan lanjutkan target yang lain sambil nanti kita akan merefresh beberapa perkara terkait dengan ibadah di bulan Ramadan nanti. Mungkin ini Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan. Kami persilahkan. Iya, monggo, Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kami tanyakan tentang amalan sholat berjamaah selama
Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bagaimana terkait dengan target 150 kali sholat berjamaah ketika kita itu qadarullah ternyata kita udzur. Ingat ya, ada banyak udzur sebenarnya yang membuat seorang itu jadi tidak wajib sholat jamaah bagi laki-laki. Misal safar, ya. Safar sebenarnya masih bisa dianu dengan sholat jamaah, sekalipun mungkin jamak qashar dengan teman sesafarnya, Anda bisa ya. Cuma kalau mungkin ketemu ternyata tidak ada yang bersamaan, ya berarti harus sendirian. Atau termasuk udzur dalam sholat berjamaah, bahkan makanan sudah terhidang saja itu bisa menjadi udzur. Gitu ya. Kata Nabi, ketika makanan sudah terhidang, maka makanlah terlebih dahulu, baru kemudian hadiri sholat jamaah. Gitu kan. Itu udzur, dibolehkan. Cuma ya ujung-ujung, saben waktu sholat dikasih hidangan di meja menora tahu kober sholat jamaah itu kan, ya bukan, ini kan kadang aja secara itu. Atau mungkin pas berbarengan dengan qadul hajah itu kebelet, ya, kebelet. Maka ya sudah, kebelet duluan gitu kan, baru nanti kemudian masih ada waktu sholat berjamaah, ya sholat berjamaah, kalau enggak ya sudah sendiri. Nah, dalam kasus ada udzur-udzur itu tadi, apakah ini bisa tetap dilanjut nih target kita supaya mendapatkan keutamaan tadi baro'atu minan narnya ya, terbebas dari api neraka? Ya insya Allah. Karena nanti ada beberapa dalil ya yang bisa menguatkan itu. Satu, bahwa ketika orang itu sudah bertekad melakukan sesuatu, tapi karena udzur sehingga terhalang, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Artinya target kita tadi 40 dino sholat jamaah, target, tekad, kuat. Qadarullah ada udzur. Nanti Allah akan mencatat dengan catatan yang sama bahwa kita sudah bisa menunaikannya. Seperti itu. Termasuk nanti orang yang safar ataupun sakit. Ternyata ada keutamaan nih bagi orang yang memang istiqomah melakukan suatu amal. Ketika safar maupun sakit, dia mungkin tidak bisa baca Quran, tetap dihitung baca Quran. Dia mungkin biasanya itu tahajud 11 rakaat, gara-gara sakit atau gara-gara melakukan safar tidak bisa tahajud, tetap dihitung tahajud. Gitu kan? Termasuk ketika seorang itu mungkin terbiasa berpuasa sunnah, qadarullah kok ternyata dia itu melakukan satu perjalanan atau sakit, ya, sehingga tidak bisa puasa sunnah, akan tetap dihitung puasa sunnah. Nah, ini kan menunjukkan keutamaan-keutamaan dari sebuah tekad, keinginan yang kuat, niatan-niatan baik akan dicatat oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna ketika ada udzur tentangnya. Seperti itu Pak Jun, insya Allah. Yang lain, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Dalam rangka kita meraih pahala haji dan umroh, saat kubur bersama, kemudian bisa zikir atau kemudian Ya. sholat itu ya. Ya. Apakah sholat itu harus sebelum masuk duha atau sudah itu Pak? Atau harus kita mengetahui waktu doa supaya kita bisa membacakannya? Ya, baik. Begini kaum muslimin arsyadakumullah, terkait dengan sholat di waktu syuruk, itu ulama ada dua pendapat. Segolongan bahwa sholat di waktu syuruk itu adalah sholat tersendiri, bukan sholat duha. Sehingga penunaiannya itu adalah pas ketika syuruk itu sendiri justru. Ketika syuruk, misalnya nanti bisa dilihat di jam sholat itu, waktu syuruknya jam berapa, misalnya jam 6:05, ya sudah, waktu isyraq itu adalah sholat isyraq itu adalah jam 6:05. Tetapi ulama yang berpendapat bahwa sholat yang dimaksud di sini, ini ya tadi ya, summa sholla rok'atain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Ini kan tidak disebut apakah ini sholat duha ke atau sholat isyraq ke. Tadi yang sholat isyraq berarti ditunaikan tepat ketika syuruk. Adapun ada ulama yang mengatakan bahwa sholla rok'atain di sini adalah sholat duha. Maka penunaiannya adalah waktu syuruk sampai nanti tergelincir dulu. Misalnya waktu syuruknya itu kok jam 6:05, ya jam 6:04 baru kemudian tunaikan sholat 2 rakaat itu. Yaitu duha. Niatnya adalah duha. Seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Bisa dipahami? Saya dipahami ya. Jadi segolongan ulama berpendapat sholat ini adalah sholat isyraq, bukan duha. Penunaiannya kapan? Ketika syuruk.
Ada ulama yang mengatakan sholat rokaatain, sholat ini adalah sholat duha. Berarti penunaiannya adalah nunggu setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu syuruk ditambah sekitar 10 menit kayak gitu, supaya sudah bergeser matahari, karena itu waktu yang makruh. Nah, jenengan sepakat dengan pendapat ulama yang mana? Apakah itu sebagai sholat isyraq atau sebagai sholat duha? Kalau sebagai sholat duha ya jenengan tunggulah waktunya. Seperti itu. Ada yang lain? Ibu hijau dulu. Waalaikumsalam. Ji. Ji. Ya, baik. Jadi kalau tadi ngikutin ini poin yang kedua ya, supaya kita itu bisa mendapatkan keutamaan seperti orang yang sholat semalam suntuk, di sini dipersyaratkan sholatnya ma'al imam hatta yansharif, sampai selesai, ya sampai witir. Makanya kalau memang tidak sepakat dengan yang 23 dan dia sepakatnya 8 rakaat, carilah masjid yang kemudian sholatnya 8 rakaat, tambah 3 witir sampai selesai, dapat pahala sholat semalam suntuk. Masa jauh? Itu di Indonesia bagian mana? Ya, jauh sekali. Ya sudah, sabar dengan sholat 23 rakaat, nggak apa-apa, sholatnya 23 rakaat gitu. Ya direm lah, jangan bawa rem gitu kan, supaya kepuntal-puntal ya. Ya coba cari musola atau masjid yang terdekat dengan jenengan yang 8 rakaat, jadi lebih nyaman sampai selesai dapat pahala sholat semalam suntuk. Seperti itu. Ibu, satu lagi silakan. Ya. Ya. Boleh, siapa yang larang? Boleh. Gitu kan? Gitu kan? Apalagi tadi misalnya tadi ngejar sholat. Dulu sholat tarawih istri Nabi pada sholat tarawih di masjid bersama Nabi. Makanya nanti insya Allah saya tunjukkan lagi nih dalilnya terkait dengan itu. Beliau tuh sholat semalam sampai kemudian hari ketiganya sudah suami istri pada ngajak semuanya itu ke masjid gitu kan. Setelah itu beliau tidak muncul lagi untuk qiyamul lail gitu kan. Kenapa? Karena ternyata khawatir diwajibkan. Tapi yang jelas di saat itu beliau dan para sahabat pada waktu itu mengajak para istrinya untuk sholat tarawih. Seperti itu. Jadi boleh Ibu. Ya. Kalau bicara boleh atau tidak boleh, boleh sekali. Tapi kalau berbicara lebih utama mana sih sholat wajib seorang wanita? Ya seorang wanita lebih utama sholat wajib itu adalah di rumah. Andai ada musola khusus wanita, itu menjadi lebih utama untuk di sana. Gitu kan? Di beberapa tempat ada musola khusus wanita, bisa manfaatkan itu. Itu lebih baik daripada sholat di masjid umum yang ada laki-laki dan perempuan. Yang lain? Maka? Ya. 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 Ya, boleh. Sing penting orang mecah piring. Baik ya. Begini kaum muslimin harusnya. Jadi pengendalian emosi ini termasuk tanda ketakwaan. Makanya kalau kita tengok surat Ali Imran ayat 134 ya, karakter orang yang bertakwa itu ada di situ. Termasuk di antara karakternya adalah alladzina yunfikuna fisyara wadhara wal kadiminal ghaid. Nah ini, orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Itu menjadi satu pertanda kebaikan seseorang, itu ada dalam pengendalian emosi. Coba tengoklah, ada orang tersinggung sedikit, marah-marah di hadapan publik. Saya tanya, menurut jenengan orang seperti apa? Seperti itu ya, seperti itu. Kita katakan, saya yakin ini bukan karakter orang yang baik, gitu kan, di depan hadapan orang banyak, dia marah-marah dan seterusnya, tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini pertanda buruk.
Nah, makanya itu menjadi tanda ketakwaan, menjauhi emosi, wal kadhiminal ghaido, menahan emosi, menahan amarah. Bahkan fadilahnya luar biasa. Ya, keutamaan menahan marah itu luar biasa. Nah, sekarang jangan dikira bahwa orang beriman itu tidak boleh marah. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Kalau marahnya karena Allah itu nanti bisa sampai kepada derajat wajib. Orang itu marah. Tapi marahnya karena Allah itu bahkan bisa sampai kepada derajat wajib. Ketika tidak marah itu menunjukkan iman yang lemah. Mohon maaf, misalnya ada seorang suami, istrinya itu keluar rumah tanpa menutup aurat. Wajib marah. Orang marah, tidak marah. Justru suami ini adalah suami yang letoy. Suami yang tidak punya wibawa. Suami yang tidak punya kuasa. Seperti itu. Kalau bicara batasan, berarti asal batasannya marah karena Allah, boleh, bahkan bisa jadi wajib. Tapi kok marahnya hanya karena hawa nafsunya, gitu kan? Karena hanya egonya, ini apapun bentuknya itu sesuatu yang tercela. Seperti itu. Jadi kita boleh marah, tapi marahnya karena Allah. Anak kita 10 tahun kok nggak sholat, ya harus marah. Jangan keliru. Wal qadiminal ghaido. Aku ki termasuk orang bertakwa, bisa mengendalikan emosi. Anak ora salat ora popo. Salah. Harus marah. Gitu kan. Jadi batasannya apa? Tinggal itu tadi, marah karena Allah atau marah karena hawa nafsu. Yang dicela marah karena hawa nafsu. Sekedar mungkin karena cemburu, sekedar mungkin karena egonya itu mungkin tersinggung dan seterusnya. Nah, yang seperti ini yang harus dipeperin. Ya, Nabi SAW sekalipun dicaci maki seperti apa, tidak terpancing emosinya. Asal yang dicaci itu dirinya. Sekalipun sholat, beliau itu kemudian di punggungnya itu dikasih kotoran unta. Kenapa beliau tidak marah? Karena itu adalah urusan pribadi. Si orang itu sedang mencela pribadi Nabi, bukan agama. Tapi begitu agama Allah yang kemudian dihinakan, beliau pasti marah. Nah, seperti itu. Makanya hari ini jangan kebalik. Kadang kita itu yang urusan ego kita marah sekali, tapi agama kita dicela. Sama sekali kita tidak emosi. Itu contohnya Bapak. Jadi tinggal dibedakan marah karena Allah atau marah karena ego kita atau hawa nafsu kita. Ya. Boleh sekali. Kalau yang wajib tadi ya, yang karena misalnya tadi ya, karena dilanggarnya aturan Allah, diterjangnya aturan Allah oleh istri kita, anak kita, atau siapa, karena kebetulan kita misalnya ketua RT, kok di warga kita ada yang ternyata melanggar aturan Allah, boleh marah. Seperti itu. Dan nanti ada tandanya, marah karena Allah itu sangat mudah dihentikan, sangat mudah untuk dinasehati. Kalau marah karena Allah. Tapi marah karena hawa nafsu biasanya itu menutup akal. Sehingga kemudian orang saking marahnya sudah tadi, piring mungkin terbang, gelas pecah, meja kemudian ditendang, pintu kemudian hancur dan seterusnya. Ya karena itu marah hawa nafsu, bukan marah karena Allah. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup sementara? Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, ini dulu kaji kita di kesempatan sore hari ini. Semoga waktu yang tinggal 13-14 hari lagi ketemu Ramadan, Allah Ta'ala masih memperkenankan kita ketemu dengannya. Kita berharap bahwa kita masih diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan, dan tadi berharapnya panen pahala di bulan Ramadan. Bukan hanya ketemu, tapi panen pahala. Nah, kiat-kiatnya diantaranya adalah tadi sampai pada poin yang 6 tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Dari kami demikian, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi ganti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.